Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Perempuan Bersuami Dua. Cerita ini ditulis oleh R.A. Adisti. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di bawah deskripsi yang sudah Mas Nara cantumkan. Oke, dan seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. (1975) Berau, Kalimantan Timur. Heran sama kehidupan Mak Bayah. Punya suami dua, tapi suaminya akur semua. Apa nggak cemburu ya pas diranjang? Tanya Asna, salah satu tetangga Mak Bayah. Asna sedang asik bercerita dengan Lucy mengenai Mak Bayah, dukun di kampung mereka yang sudah beberapa tahun ini memiliki suami dua. Dan anehnya, suaminya berada di satu atap. Kehidupan mereka pun sangat akur. Bahkan kedua suaminya saling membantu saat Mak Bayah begitu repot menangani pasien berobat kampung yang datang tak hanya dari kampung saja, namun hingga luar daerah. Sesekali suaminya yang bernama Rizal dan Suwito tertawa bercanda. Iya ya, padahal kalau mau dibilang bodoh juga enggak. Soalnya si Rizal kan sekolahnya tinggi sampai SMA dan pernah bekerja juga di ladang Pak Tejo sebagai mandor. Tapi kok mau-maunya dijadikan suami kedua Mak Bayah? Ini aneh, seru Lucy. Asna langsung menyilangkan jari telunjuknya ke mulut, meminta Lucy untuk mengecilkan volume suaranya. Mereka yang tengah duduk di teras menunduk saat Mak Bayah lewat tak jauh dari tempat mereka. Tatapan sinis Mak Bayah membuat mereka menunduk. Kalian itu, kalau tidak ada kerjaan, tidak perlu menggunjing orang apalagi seperti aku. Memangnya kalian dapat apa? Urusi saja suami kalian sebelum aku ambil nanti. Bentak Mak Bayah yang lantas melintasi mereka. Sementara Suwito, suami pertamanya, mengekor di belakangnya. Sebaiknya aku pulang dulu, Lus. Aku lupa belum masak nasi buat suamiku. Tukas Asna, gegas meninggalkan Lucy sendirian. Lucy menarik nafas dalam-dalam kemudian mengembuskannya secara perlahan. Sepulang Asna dari rumahnya, Lucy memikirkan suami-suami Mak Bayah, terutama Rizal. Rizal sendiri sejatinya mantan kekasih Lucy dulu. Kurang lebih hampir 6 tahun mereka menjalin kasih. Namun tiba-tiba Rizal berubah dan memutuskannya tanpa alasan. 2 pekan setelahnya Rizal menikah dengan Mak Bayah yang usianya terpaut 15 tahun. Pernikahan Rizal dan Mak Bayah sempat membuat geger kampung. Orang tua Rizal sendiri bahkan tidak mau mengakuinya sebagai anak. Ibu sudah setuju kamu dengan Lucy, tapi kenapa kamu ngotot mau menikah dengan perempuan yang usianya hampir sama dengan ibu? Di mana akal sehatmu, Rizal? Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh Mak Bayah. Sengit ibu Rizal, Suri, kala itu. Aku tak peduli, Bu. Aku cinta mati sama Mak Bayah. Pokoknya aku harus menikah dengannya. Entah ibu mau setuju atau tidak, aku sudah tak peduli lagi. Kata-kata Rizal benar-benar menghancurkan kokohnya dinding hati Suri. Begitu juga Lucy yang saat itu berada di tempat. Suri dan Lucy menangis bersama, tak dipedulikan oleh Rizal. Saat terlontar kata-kata tak mengakui sebagai anak. Bukannya takut, Rizal malah menantang dengan mengangkut semua pakaiannya dan serta-merta keluar dari rumah tanpa ampun. Rizal sudah menikah jelang 2 tahun dengan Mak Bayah.
Apa yang dilakukan oleh Mak Baya dengan bersuami dua pernah ditegur oleh kepala kampung, Jamal. Tapi sepulang dari Mak Baya, Jamal pun sudah tak peduli lagi dengan keinginan warga. Biarlah Mak Baya bersuami dua, toh dia tidak merugikan kita juga sebagai warga kampung. Apalagi selama ini Mak Baya selalu menolong orang yang sakit karena disantet atau karena sakit biasa. Semuanya ditolong dan Mak Baya tak pernah sungkan membantu kita. Hanya karena dia punya suami dua membuat kita marah. Buat apa? Kalau dia pergi dari kampung kita juga yang akan rugi. Jadi biarlah dia dengan urusannya. Warga kampung pun pasrah mendengar kata-kata Jamal. Meski sudah lama putus dengan Rizal, dan Rizal menikah dengan dukun kampung itu, perasaan Lucy tak pernah berubah. Bahkan semakin bertambah karena dia yakin jika mantan kekasihnya itu hanya salah jalan saja, dan berharap suatu saat nanti mereka akan kembali lagi. Dia yakin Rizal terkena pelet Mak Baya. Logika saja, tidak mungkin ada seorang laki-laki yang dengan tulus ikhlas di poliandri begitu. Benar-benar tak masuk akal. Lucy menghela nafas mengingat semua rentetan kejadian. Tak lama dia masuk ke dalam rumah, memasak nasi dan lauk untuk kepulangan orang tuanya dari ladang. Sebagai anak tunggal, Lucy tak diperbolehkan membantu kedua orang tuanya bekerja. Mereka tidak mau anak cantiknya hitam karena terkena sengatan matahari. "Apa kamu masih cinta sama si Lucy itu?" tanya Mak Baya kepada Rizal saat mereka sedang duduk bertiga menyantap makan siang. Rizal mendongakkan kepala kemudian menggelengkan kepalanya. Mak Baya nampak menyunggingkan senyumnya. "Kamu jangan pernah dekat-dekat lagi dengan perempuan manapun, termasuk sama mantan pacarmu itu. Aku tak pernah suka, dan sampai itu terjadi, kamu akan tahu akibatnya," ancam Mak Baya sambil terus mengunyah. Rizal hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Selesai makan siang, Mak Baya mencuci tangan lalu masuk ke dalam kamar, sementara kedua suaminya bergotong royong membersihkan sisa makanan dan mencuci piring. Kegiatan seperti ini setiap hari mereka lakukan. Makan siang yang baru saja mereka santap adalah hasil karya kedua suaminya. "Kamu jangan sampai membuat Mak Baya marah. Nanti dia akan mendiamkan kita berhari-hari. Lebih baik apa saja maunya kita ikuti, karena mendapatkan senyumannya saja kita sudah sayang sama dia," titah Suwito sambil menyapu bekas makan siang mereka yang lesehan di lantai. "Iya, aku selalu mengikuti apa maunya. Tidak pernah tidak. Aku juga tidak pernah mengangkat wajahku kepada perempuan-perempuan manapun di luar sana," saud Rizal mengangkut piring dan mangkuk untuk dicuci. Mak Baya yang mendengar percakapan mereka dari dalam kamar pun tersenyum. Dia senang dengan kedua suaminya yang akur dan tak pernah sekalipun melawan dirinya. Dia tahu dengan pelet kotoran dari kemaluannya membuat kedua laki-laki itu tunduk dan patuh padanya sampai kapanpun. Setiap ia datang bulan, Mak Baya dengan teganya akan mencampurkan sedikit kotoran darah haidnya ke dalam kopi yang ia suguhkan dan wajib diminum oleh mereka. Setelahnya dia akan bercinta dengan kedua suaminya di ranjang dalam keadaan kotor. Para suaminya tidak jijik sama sekali. Bahkan mereka menikmati permainan dengan penuh gelora. Mak Baya sebenarnya memiliki wajah yang lumayan manis dengan kedua lesung pipinya. Sebelum menikah dengan Suwito dan Rizal, dia pernah menikah dengan Hamzah, suami yang meninggalkannya karena ada perempuan lain di hatinya. Berbekal pengetahuan yang diturunkan dari ibunya, Mak Baya mengamalkan memberi kotoran darah haid ke dalam minuman untuk laki-laki yang disukai atau bakal menjadi suaminya kelak. Untuk membalas dendam atas apa yang dilakukan Hamzah kepadanya,
Mak Baya pernah memberi darah tersebut pada minuman Hamzah. Setelahnya, Mak Baya meninggalkan laki-laki yang telah membuat sakit hatinya itu. Sebelum Mak Baya meninggalkan tanah kelahirannya dan berdiam diri di Pulau Kalimantan, dia hanya mendengar kisah Hamzah yang kini mengalami gangguan jiwa akibat ditolak oleh Mak Baya. Mak Baya puas karena pelakor yang merebut Hamzah darinya hanya kebagian jatah mengurus Hamzah yang dinyatakan gila. Begitu kedua suaminya menyelesaikan pekerjaan, Mak Baya meminta mereka berdua memijat tubuhnya. Gegas Suwito dan Rizal melakukan tugasnya. Dengan mata berbinar mereka memijat dengan selang beberapa menit. Mereka pun bercinta dengan dahsyatnya. Aku mau beristirahat dulu. Kalian siapkan bahan pengobatan, karena nanti siang ada orang yang mau kesini. Perintah Mak Baya yang melanjutkan tidurnya setelah pertempuran sengit mereka. Tanpa banyak tanya, Suwito dan Rizal segera menggunakan pakaian dan menuju dapur mempersiap bahan yang diperlukan untuk pengobatan. Berbagai daun yang telah dikeringkan sudah mereka masukkan ke dalam wadah seperti mangkuk besar, dan berbagai ramuan lainnya pun selesai ditata di atas meja yang ditempatkan di ruangan khusus persis bersebelahan dengan ruang makan. Mak Baya memang melakukan pengobatan di dalam ruangan khusus. Hanya dia dan orang yang sakit saja yang boleh masuk. Tugas kedua suaminya menunggu perintah dari balik pintu ruangan yang hanya disekat oleh gorden bunga-bunga saja. Kehebatan Mak Baya. Orang sakit menahun dan sulit disembuhkan akan sembuh dalam hitungan jam saja di tangannya. Mak Baya juga tak pernah meminta mahar yang ditukar untuk jasa pengobatannya. Dia hanya meminta jarum atau rokok saja sebagai ganti uang. Meski tak sedikit yang memberinya uang, dia juga tak menolak asalkan mahar terpenuhi. Tak sedikit pula yang membawakannya beras, bahan dapur, sehingga tanpa bekerja pun Mak Baya sangat tercukupi dari hasil pengobatan. Mak Baya bangun dari tidurnya, kemudian menampung minuman milik kedua suaminya dan menaruhnya dalam gelas kecil yang sudah dia siapkan untuk kedua suaminya itu. Berguna untuk pelet agar suaminya tak macam-macam. Bagaimana? Apa semuanya sudah siap? Berondong Mak Baya. Kedua suaminya mengangguk. Bagus. Bagaimana dengan persiapan mandiku? Tanyanya lagi. Sudah disiapkan Rizal. Aku tadi mempersiapkan pengobatan. Apa Mak Baya mau kami mandikan? Tanya Suwito sambil memperhatikan kedua manik mata istrinya itu. Tidak perlu. Aku mau mandi sendiri. Nanti kalau aku sudah selesai mandi, kalian mandi lagi bekas air mandiku ya. Nanti aku sisakan buat kalian, serunya. Lagi-lagi mereka hanya manggut-manggut saja. Luar biasa pelet Mak Baya membuat keduanya tunduk dan patuh. Berselang 1 jam, warga yang ingin berobat mulai mengantri. Pengobatan dibuka mulai pukul 11 siang hingga menjelang maghrib. Setiap hari Mak Baya melakukan pengobatan dan dia hanya libur sekali dalam sebulan, di hari Jumat yang dia tentukan. Silakan mengantri, dan kami mulai mencatat siapa-siapa saja nama dan asalnya. Jangan lupa bawa 2 botol air minum yang sudah masak untuk dipakai pengobatan nanti, urai Rizal. Warga yang ingin berobat menurut. Masing-masing mereka sudah membawa sangu air masak yang mereka isi di dalam botol. Dalam antrean, ada salah satu pemuda seusia Rizal sekitar 25 tahun menggunakan tongkat untuk berjalan. Dia didampingi oleh perempuan cantik yang begitu telaten menyeka keringat pemuda tersebut. Melihat keadaannya, pasti mereka berharap pada keajaiban pada laki-laki yang ditopang oleh tongkat tersebut. Rizal memperhatikan keduanya. Sepertinya mereka dari luar kota, yang nampak dari pakaiannya yang berbeda dari pakaian orang kampung kebanyakan di tempat mereka.
Perempuan tadi melihat ke arah Rizal kemudian bangkit dan menghampirinya. "Mas, apa boleh kami duluan ya? Soalnya kami berasal dari luar kota dan perjalanan ke sini cukup memakan waktu. Kami khawatir jika kelamaan nanti malah kemalaman di jalan." Tukas perempuan itu memegang tangan Rizal. Rizal jengah dan langsung melepasnya. Rizal khawatir akan dilihat istrinya. "Semua sesuai antrean, Bu. Semua orang di sini ya, semuanya mau cepat. Jika memang berniat berobat, sebaiknya ikuti caranya dengan yang lainnya juga, Bu," jawab Rizal lantas meninggalkan perempuan tadi. Perempuan cantik itu menunduk kecewa. Rizal yang berjalan mendekat ke arah pintu pengobatan. Tiba-tiba Mak Bayah memintanya untuk masuk dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Rizal keluar menemui perempuan tadi. Kata Mak Bayah, "Sebaiknya kalian menginap saja di sini. Kalau kalian takut kemalaman. Cuaca juga mendung dan sebentar lagi juga hujan," kata Rizal. "Baiklah, terima kasih Mas. Sampaikan saja sama Mak Bayah jika kami akan menerima tawaran Mak Bayah untuk menginap di sini," ungkap perempuan itu. Rizal mengangguk dan meninggalkan perempuan itu kembali, sibuk dengan aktivitasnya membantu istrinya mengobati pasien. "Dia sakit apa?" tanya Mak Bayah. "Rian, pacarku ini mengalami kecelakaan setahun yang lalu. Dia pelari maraton. Karena kedua kakinya lumpuh membuatnya tidak bisa lagi berjalan. Semua ini salahku. Aku yang membawa mobil dan menyetir, tapi tidak memperhatikan jalan." Perempuan bernama Raya ini menunduk menahan bulir air matanya. Mak Bayah melihat Rian dari ujung kaki sampai kepala. Matanya berbinar melihat otot kekar Rian. Seketika hasratnya menggelora dan ingin sekali merasakan keperkasaan milik Rian. Namun kedua kakinya pasti akan menghalangi niat Mak Bayah. Mak Bayah bertekad menyembuhkan laki-laki tampan ini. "Sebentar ya," suara Mak Bayah lembut. Dia bangkit berdiri dan berjalan menuju dapur. Dalam sekejap saja, di tangannya sudah ada secangkir kopi. Mak Bayah menyerahkan dan meminta Rian untuk meneguknya sampai habis. "Minumlah. Minum ini dulu, dihabiskan untuk menyegarkan tubuhmu. Setelah itu kita akan masuk dalam ruangan pengobatan. Untuk malam ini, biar pacarmu ini di sini, karena pengobatan tidak bisa dilakukan sebentar. Rizal, kamu tunjukkan kamar yang akan dipakai oleh wanita cantik ini untuk tidur," perintah Mak Bayah. Rizal dan Raya meninggalkan Mak Bayah bersama Rian. Ada ragu di mata Raya, namun demi kesembuhan kekasih yang akan dia nikahi bulan depan ini, membuatnya harus yakin dan percaya jika Mak Bayah akan membuat mujizat kesembuhan bagi Rian. Begitu Rizal dan Raya pergi, Mak Bayah lantas menutup tirai pintu dan menghampiri Rian yang nampak seperti mabuk. Mak Bayah tersenyum samar. Mak Bayah yakin jika peletnya sudah mulai menampakkan hasilnya. Aku pusing, Mak. Aku mau tidur," keluh Rian. Mak Bayah bergerak cepat membaringkan tubuh Rian, lalu membiarkan laki-laki itu masih menikmati turunnya pelet yang dia taruh dalam secangkir kopi barusan. Rian perlahan gelisah dan mulai membuka bajunya. "Kamu kepanasan. Ma bukakan ya baju dan celananya. Cuaca mendung dan sebentar lagi hujan, makanya cuacanya agak panas," sebut Mak Bayah terus melakukan aksinya, melepas satu persatu pakaian yang membalut tubuh Rian. Tanpa peduli masih banyaknya pasien yang mengantri, Rian yang sudah terpengaruh pelet dukun kampung itu dengan rakus menikmati tubuh Mak Bayah, seakan ia sedang bermesraan dengan tunangannya, Raya. Mak Bayah membuka kain jarik dan kebayanya, kemudian membiarkan Rian menjumpunya. Dengan kaki lumpuhnya, Mak Bayah lebih banyak bergerak dalam 1 jam. Mereka penuh dengan peluh, menyelesaikan permainan panas mereka.
Setelahnya, Rian tertidur pulas dan Mak Baya mulai mengambil cairan kental yang masih ada di tubuhnya. Kemudian meletakkannya di gelas khusus yang ada di dalam ruangan tersebut. Ritual ini rutin ia lakukan agar dapat menjerat laki-laki manapun yang ia inginkan. Mak Baya seakan serakah dengan laki-laki, dan ia sudah terbiasa merebut kekasih dari pasangan yang akan menikah. Entah itu kebiasaan atau memang syarat semakin memperdalam ilmu pengobatan yang ia lakukan. Terasa janggal, namun itulah tradisinya. Mak Baya yang masih dalam keadaan telanjang dan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya, lantas mengambil minyak urut dan mulai memijat kaki Rian. Sesekali mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Tak cukup memijat kakinya, Rian yang sudah mulai membuka matanya hanya bisa menurut ketika Mak Baya kembali memijat tubuh bagian belakangnya. Beberapa kali terdengar suara tulang beradu halus. Begitu selesai, Mak Baya mengenakan pakaiannya kembali dan menyelimuti Rian dengan pakaian jarik yang ada di lemari pakaiannya. Kemudian membiarkan Rian tertidur pulas, merasakan kehebatan pengobatannya. Mak Baya meninggalkan dalam senyum. Ia merasakan tenaganya seperti tenaga muda kembali. Tanpa ia sadari, sepasang mata mengintipnya dari balik tirai pintu. Tatapan tak senang dari Rizal yang melihat istrinya menikmati tubuh laki-laki lain. Meski begitu, Rizal tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menurut saja mengikuti apapun kemauan istrinya tersebut. Keesokan paginya, Raya yang baru saja terbangun kaget karena mendengar suara orang memanggil-manggil namanya dari luar kamar. Raya yang masih mengantuk berusaha beringsut dari tilam kapuk yang lusuh itu. "Ada apa, Mas?" tanyanya saat sudah berhadapan dengan Rizal. "Pacarmu sudah bisa berdiri sendiri. Sebaiknya kamu lihat sana. Mak Baya juga sudah menunggumu." Raya tak bisa menahan lajunya. Air matanya mendengar apa yang disampaikan oleh Rizal. Dia segera mencuci wajahnya lalu menyusul ke depan melihat keadaan Rian. Benar saja, begitu ia sampai di ruang tamu yang hanya beralaskan tikar, Raya duduk dan melihat sendiri Rian sudah berdiri tanpa tongkat penyangga. Mak Baya melatihnya untuk berjalan. "Kamu masih harus sering latihan. Mungkin dalam seminggu ke depan dia benar-benar sembuh semuanya. Semuanya itu butuh proses," terang Mak Baya sembari terus memegang kedua tangan Rian. Melatihnya berjalan di sekitar ruang tamu berukuran 4 kali 5 meter tersebut. "Ya Allah, terima kasih Mak Baya. Untuk urusan latihan jalan, nanti biar aku saja yang melatihnya. Aku benar-benar berterima kasih sekali." Raya terus mengucap syukur dengan memegang lembut tangan Mak Baya. "Bukan kamu yang melatihnya. Pacarmu ini akan berjalan jika dia di sini selama seminggu ini. Hanya aku yang bisa memegangnya sampai dia benar-benar sembuh." Bentakan Mak Baya membuat Raya terlonjak kaget. Raya bingung dengan perubahan sikap dukun kampung tersebut. Mak Baya memandang sinis dan tajam ke arah Raya. Raya melongo dan tak berkutik. Pandangan Mak Baya membuat hatinya menciut. Rian terlihat berubah, lebih banyak diam. Meski begitu, Raya tak bisa berbuat banyak. Mulutnya seakan terkunci begitu saja. Ingin protes tapi suara pun tak keluar dari dalam mulutnya. "Baiklah, aku akan izin tidak masuk kerja dulu sampai Mas Rian benar-benar sembuh," kata Raya akhirnya. "Apa kamu tidak mendengar? Pacarmu ini selama pengobatan tidak boleh tersentuh olehmu. Hanya Mak saja yang boleh melakukannya. Kalau sampai tersentuh lagi dengan perempuan, maka pengobatan yang sudah dilakukan semalam sia-sia. Dan Mak tidak mau lagi mengulangnya dari awal. Selain itu, kalau kamu mau bekerja, sebaiknya fokus saja bekerja.
dan biarkan pacarmu ini menjadi tanggung jawab Mak sampai sembuh, ucap Mak Baya. Tapi aku bisa kok izin dari kantor untuk tidak kerja selama seminggu. Melihatnya sekarang ini yang sudah bisa berjalan membuatku senang. Aku tak sabaran melihatnya benar-benar sembuh. Bisakah aku tetap di sini? Tawar Raya. Mak Baya menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak pantangan yang bisa saja dilanggar jika kalian masih tetap bersama. Serahkan saja pengobatannya dengan Mak. Mak jamin dalam seminggu kamu bisa melihatnya berlari dan berjalan normal lagi. Jelas Mak Baya tak bisa ditawar lagi. Kebingungan melanda Raya. Ia sangat ingin melihat langsung kesembuhan calon suaminya. Akan tetapi Mak Baya justru menolaknya mentah-mentah. Setelah hampir 10 menit melakukan latihan jalan, Rian meminta istirahat dan kembali ke dalam ruangan berobat. Raya hanya bisa menatap pacarnya digandeng mesra oleh dukun kampung itu. Rian, aku akan menunggumu di sini sampai kamu sembuh ya sayang. Rian acuh tak acuh mematahkan hati Raya. Timbul pertanyaan di hatinya. Mengapa Rian total berubah? Apa yang sudah terjadi dengannya semalam saat dukun kampung memegangnya? Sudahlah Mbak, sebaiknya Mbak pulang saja. Kamu dengar sendiri apa yang dikatakan oleh Mak Baya. Dia sendiri sudah menjamin akan menyembuhkannya. Percaya saja biar prosesnya berjalan lancar, ungkap Rizal memperhatikan wanita cantik berkulit putih mulus di depannya ini. Kamu harusnya bersyukur Mak Baya mau mengobati pacarmu itu sampai sembuh. Jarang sekali Mak Baya memberi jaminan. Kamu tinggal pulang saja dulu dan kembali seminggu lagi, tambah Suwito. Aku sebenarnya bingung dengan pantangan yang katanya dilanggar itu seperti apa, tanya Raya. Saat pengobatan yang dilakukan Mak Baya, memang setiap pasien laki-laki tidak boleh dulu menyentuh perempuan. Begitu juga sebaliknya, dan diminta untuk tidak memakan makanan yang pedas. Meski lomboknya hanya sebiji, itu tidak boleh, termasuk makan yang ada jeruk asamnya. Semua itu pantangan yang tidak boleh dilanggar, jawab Rizal. Betul itu. Kalau dilanggar, maka pengobatannya tidak ada artinya lagi. Malah takutnya keadaannya semakin parah. Makanya, apa saja yang disuruh Mak Baya turuti saja demi kesembuhan pacarmu itu, ucap Suwito. Raya menghela nafas panjang. Aku tidak masalah. Hanya saja aku betul-betul ingin di sini melihat dan mendampingi calon suamiku saat pengobatannya. Tolonglah, meski aku tak bisa menyentuhnya. Setidaknya biarkan aku tetap di sini, biarpun hanya melihatnya dari jauh, harap Raya. Suwito dan Rizal saling berpandangan. Setelahnya mereka mengangguk mengiyakan. Tapi kamu juga wajib jangan keluar dari dalam kamar saat malam hari. Meski mau ke kamar mandi, apapun, telinga dan mata jangan sekalipun mendengar dan melihat. Kalau melanggar pantangan, maka calon suamimu bisa lebih sakit lagi dari sebelum kamu bawa dia ke sini. Mengerti kan? Ucap Suwito. Raya tak berkutik selain mengangguk saja dan setuju. Kendati begitu, Raya senang karena masih diperbolehkan tetap menginap di rumah Mak Baya sembari mendampingi calon suaminya berobat. Ya sudah, mumpung masih pagi, aku boleh keluar jalan-jalan ke sekitar kampung kan? Pinta Raya meminta izin. Kedua suami Mak Baya memberikan izinnya. Raya lalu mengambil sendal jepit di teras lalu mulai melangkah berjalan mengitari perkampungan. Salah satu kampung yang sangat disukai oleh Raya adalah pemandangan dan udaranya yang masih sangat segar. Mata warga tertuju pada saat ia melintas di sekitaran sungai di mana para ibu-ibu sedang mencuci pakaian. Raya tersenyum mencoba berbahasa basi. Benar-benar masih alami cara hidup orang sini ya, gumam Raya.
Ya, beginilah kampung kami ini. Mbaknya dari kota. Raya menoleh memperhatikan perempuan manis di hadapannya. Raya pun mengangguk. Pasti lagi berobat sama Mak Baya ya? Tanyanya lagi dengan senyum khas memperlihatkan gigi gingsulnya. Calon suamiku yang berobat sudah setahun ini lumpuh. Dan ada teman yang katanya pernah berobat di sini dan sembuh. Makanya aku nekat bawa calon suamiku ke sini. Hanya Mak Baya harapanku sekarang ini. Sebab bulan depan aku dan pacarku akan menikah. Terang Raya. Perempuan tadi pun tersenyum sinis. Sebaiknya segera saja kamu berobat, kemudian segera membawa calon suamimu pergi. Pergi dari kampung ini secepatnya. Khawatir saja calon suamimu akan diambil paksa nantinya. Raya melipat alisnya tak mengerti. Kenapa harus pergi cepat? Memangnya ada yang salah dengan kampung ini? Terus siapa yang kamu maksud akan mengambil paksa calon suamiku? Ada jin atau orang jahat yang akan melakukannya ya? Perempuan tadi menggelengkan kepala. Nanti juga kamu akan tahu. Sebaiknya sering-seringlah kamu awasi calon suamimu itu. Aku hanya berdoa yang terbaik untukmu, dan kalian bisa kembali ke kota dengan aman. Tugasnya kemudian berlalu begitu saja. Raya hanya bisa melongo, memperhatikan perempuan kampung tadi. Timbul tanya dalam hatinya. Apa benar yang dikatakan perempuan tadi? Apakah Rian terancam diambil paksa? Tapi sama siapa? Kata-kata perempuan tadi terus terngiang di telinganya. Berjuta tanya masih ada di benak Raya. Ia kembali memutuskan berjalan-jalan kendati dalam keadaan bingung tak karuan. Ketika melewati ladang jagung, ia merasa seperti ada orang yang membuntuti. Ia menoleh dan tidak melihat siapapun di belakangnya. Baru 2 langkah, suara langkah kaki di belakangnya terdengar nyata, dan ia kembali menoleh. Anehnya, tak ada siapa-siapa di sana. Ia mulai merasa janggal. Aneh, terasa sekali ada yang membuntuti, tapi tidak ada siapapun di sini. Sepertinya aku jalan sudah terlalu jauh. Sebaiknya aku kembali saja ke rumah Mak Baya. Cuaca juga mendung, dan mungkin sebentar lagi akan hujan. Gumam Raya lalu melangkah memutar kembali ke jalan menuju ke rumah dukun kampung tersebut. Saat melewati sungai kecil, Raya kembali melihat perempuan dengan gigi gingsul yang tadi menegurnya. Raya menunduk seraya tersenyum. Namun sambutan perempuan tadi cuek, dan bahkan dengan santainya memalingkan wajahnya. Raya menghela nafas panjang. Sebaiknya kalau jalan-jalan di kampung jangan terlalu jauh. Apapun yang kamu dengar tidak baik juga langsung kamu percaya begitu saja. Sambut salah satu suami Mak Baya, Suwito, sesaat setelah Raya menginjakan kaki di rumah Mak Baya. Raya mengerutkan alisnya. Raya bingung, sebab Suwito seakan tahu apa yang baru saja dialami oleh Raya. Raya menjawab dengan anggukan kepala. Setelahnya ia masuk dan masih melihat begitu banyaknya antrian orang-orang yang ingin berobat. Raya masuk ke dalam kamar untuk mengambil handuk dan berniat membersihkan tubuhnya. Saat melintasi kamar pengobatan Mak Baya, langkahnya terhenti saat mendengar dengan jelas suara erangan dan geraman bersaut-sautan. Awalnya ia tak peduli, namun rasa penasarannya yang begitu besar membuatnya ingin menyingkap sedikit saja tirai yang menutupi pintu. Tetapi baru saja tangannya mengambang di udara, suara bentakan membuatnya kaget. Kamu! Jangan sekali-kali mengintip atau mencoba melihat kamar pengobatan Mak Baya. Apa kamu mau diusir dari sini? Bentakan Rizal dan kilatan matanya yang memerah membuat nyali Raya menciut. Ia gegas berpura-pura tak mendengar dan menuju ke kamar mandi untuk menuntaskan niatnya membersihkan tubuh tadi. Ingat,
jangan pernah kamu lakukan lagi. Kalau masih mau menginap di sini, melihat calon suamimu, kamu harus bisa ikuti aturan Mak Baya. Jangan sampai karena kelakuanmu itu membuat sakit calon suamimu semakin parah. Raya meneguk Salifahnya takut. Ia sama sekali tak menjawab. Rizal terus saja mengekor di belakangnya, membuat Raya risih. Apalagi saat Rizal terus menatapnya tajam. Raya segera masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintunya dengan cepat. Debaran jantungnya tak beraturan. Pandangan mata Rizal kali ini lebih menakutkan. Tak seperti biasanya yang selalu ramah padanya dengan tatapan biasa saja. Semakin lama di sini, semakin takut aku. Gak sama dukun itu, gak sama suami-suaminya. Semoga saja Rian cepat-cepat sembuh dan aku bisa pergi dari sini cepatnya. Gumam Raya sangat pelan, lebih menyerupai bisikan. Ia khawatir apa yang ia katakan akan terdengar oleh dukun kampung atau para suaminya nanti. Dengan perasaan takut, Raya perlahan melepas satu persatu pakaiannya dan mulai mengguyur tubuhnya. Penasaran, ia ingin mengintip dan memastikan Rizal tak lagi mengawasinya. Ia mencoba mengintip dari celah angin-angin yang ada di pintu kamar mandi. Ia bernafas lega karena sudah tidak ada lagi Rizal di sana. Akan tetapi, semua hanya sebentar saja. Selama Raya di kamar mandi, ia merasakan ada yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Ia merinding, apalagi saat melihat air di keran yang sudah beberapa kali ia matikan selalu saja hidup kembali. Ditambah suara erangan kesakitan yang datangnya entah dari mana membuat Raya semakin bergedik ngeri. Raya segera menyelesaikan mandinya dengan sangat cepat. Ia kemudian berlari menuju ke kamarnya. Baru saja ia masuk ke dalam kamar, ia langsung histeris karena melihat bayangan Rizal ada di cermin lemari pakaian. Ketika Raya menoleh dan mencarinya, ternyata tidak ada Rizal di sana. Hanya pantulan di cermin saja. Raya ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Raya mau berlari sekencang mungkin meninggalkan kamar, namun langkahnya tertahan dan matanya terus menatap bayangan Rizal yang terasa nyata persis berada di depannya dan dengan mata melotot. Tiba-tiba saja Rizal bergerak menuju dinding sebelah kanan dan mulai merayap di sana layaknya binatang melata. Setelahnya ia bergerak turun, masih dengan menggunakan kedua tangan. Tingkah Rizal persis seperti harimau yang siap menerkam mangsanya. Napas Raya terengah-engah, keringat mulai membanjiri dahinya. Rizal semakin mendekat dan Raya bergerak mundur. Saat ada kesempatan, ia nekat keluar kamar dalam keadaan masih menggunakan handuk di tubuhnya. Tolong! Tolong aku! Raya terus berteriak meminta tolong dengan suara nyaris tak terdengar, dan badannya luruh begitu saja di lantai saat sudah di luar kamar. Raya kaget sebab Rizal yang tadinya ia lihat ada di kamar justru tengah sibuk dengan baskom di tangannya dan baru saja berlari menuju ke tempatnya dari arah luar. Jadi tadi di kamar itu siapa? Kamu kenapa, Mbak? Mbak, kamu baik-baik saja kan? Kamu kenapa? Berondong Rizal. Raya gemetaran dan terus menggeleng-gelengkan kepalanya, merasakan ketakutan yang teramat sangat. Ada apa ini? Mak Baya baru saja keluar dari kamar pengobatan. Wajahnya nampak datar saja melihat Raya yang kini tengah terisak-isak menangis ketakutan. Mak Baya memberi isyarat dengan menggunakan matanya kepada Rizal dan Suwito agar segera mengurus Raya. Raya yang sudah ketakutan melihat penampakan Rizal di kamar menolak untuk dimasukkan kembali ke dalamnya. Bawakan saja pakaiannya ke kamar tamu yang ada di depan. Mulai malam ini
Pindahkan saja dia tidur di sana. Sudahlah, tidak apa-apa. Kamu yang tenang ya. Sebentar, Ma buatkan air penenang untuk kamu minum, sebutnya. Raya hanya termangu. Ia belum bisa melupakan apa yang baru saja terjadi padanya. Rizal dan Suito bergerak memindahkan pakaian Raya ke kamar depan. Sebelum masuk kamar, Raya memeriksa pemandangan kamar depan yang jauh lebih baik dari kamar yang ia tempati semalaman. Raya juga belum berani menutup pintu kamarnya. Biarkan saja pintu kamarnya terbuka. Aku takut kalau pintunya ditutup. Rizal pun menurut. Tak lama Mak Baya memberi kode kepada Rizal agar segera menghadapnya. Berikan saja air ini kepada perempuan kota itu. Ia akan lebih tenang setelah minum ini. Mak Baya menyerahkan segelas air yang sudah ia mantrai. Saat Rizal membawa air itu, tersungging senyum Mak Baya, bahkan senyumannya semakin melebar saat Rizal kembali dengan gelas yang sudah kosong di tangannya. Airnya sudah diminum, Mak, lapor Rizal. Bagus. Sekarang saatnya kalian berdua mencatat apa saja kebutuhan orang yang mau berobat. Sekarang pergilah. Aku masih harus mengobati Rian sampai dia benar-benar sembuh. Lagi-lagi, kedua suaminya menurut. Bak kerbau dicucuk hidungnya. Sore hari, semua pengobatan sudah selesai dan aktivitas Mak Baya mengajak Rian berlatih berjalan di halaman rumahnya yang terbilang sangat luas itu. Seperti biasa, kedua suaminya dengan patuh melihat dan menunggu perintah yang akan diberikan oleh Mak Baya. Sementara Raya tidak nampak batang hidungnya sama sekali setelah meminum air ramuan dari Mak Baya. Dia tak peduli dengan pandangan heran para tetangga. Mak Baya terlihat seperti orang yang sedang jatuh cinta dari caranya menggandeng dan menyandarkan kepalanya di dada bidang Rian. Laki-laki dari kota itu sama sekali tak protes. Bahkan tetangga melihat keduanya sangat mesra sekali. Sepertinya ada mangsa baru. Mungkin nasibnya akan sama dengan suami-suaminya terdahulu. Bingung saja melihat kelakuan Mak Baya. Mau sampai kapan ya dia begitu? Kata Lela kepada Wati, tetangga Lucy yang kebetulan melintas dan melihat pemandangan itu. Aku malah kasihan dengan para suaminya. Selain mereka itu akur, aku juga melihat Mak Baya seperti menganggap mereka budak. Coba lihat saja saat dia memerintah dengan suara keras. Herannya tak satu pun yang berani berbicara saat perempuan itu membuka mulut. Sahut Wati tak mau kalah dengan bibir yang dikerucutkan. Heran juga sama Rizal, suami keduanya itu. Bukannya dulu dia pacaran lama sama Lucy, tapi malah si Lucy yang cantik dan manis begitu ditinggal percuma demi perempuan keriput itu umur 40 tahun lebih. Hah, rasanya memang tidak masuk akal. Dan aku yakin Mak Baya itu pasti pakai ajian atau pelet yang bikin siapa saja laki-laki yang melihatnya langsung jatuh cinta. Tuh, contohnya seperti anak kota tadi. Tukas Lela. Wati mengangguk mengiyakan. Aku yakin Mak Baya suka lagi sama anak gagah tadi. Kayaknya dia bukan orang dari sini. Pasti orang kota. Dari pakaian dan penampilannya saja sudah mengatakan bahwa dia orang kota. Aku yakin dalam beberapa hari lagi Mak Baya pasti mengumumkan akan menikah dengan laki-laki muda tadi. Iya betul. Aku sudah sering mendengar laki-laki punya istri banyak. Tapi berbeda dengan kampung kita ini, bikin geger dengan perempuan bersuami dua. Dan mungkin dalam waktu dekat mau menambah lagi. Kayaknya Mak Baya tak pernah puas dengan dua laki-laki saja. Makin ngeri aku melihatnya. Nasib baik aku tidak punya anak laki-laki yang masih bujang. Mungkin kalau ada, pasti jadi mangsanya juga. Urai Wati sambil menjebikan bibirnya. Lela tertawa tergelak. Dia tidak mungkin mau sama anakmu.
Coba lihat saja Nanda, si anakmu itu sudah jelek, sekolah juga bodoh. Mak Baya senang dengan bibit yang bagus kayak si Rizal, yang sekolahnya tinggi, kerjanya bagus, dan satu lagi orangnya juga tampan. Sialan kau lah, biar jelek tapi nanti kalau anakku sudah besar pasti bakal manis. Ya juga kayak bapaknya. Biar gitu-gitu Mas Agus selegit juga rasanya. Ya walaupun hitam legam. Wati dan Lela tertawa bersamaan. Kita ke rumah Lucy yuk, biar dia dengar informasi mengenai Mak Baya. Wati mengangguk mengikuti ajakan Lela. Lus, kami punya info penting buat kamu. Kamu tahukah kalau Mak Baya sudah punya mangsa baru? Kalau dilihat dari penampilannya, pakaiannya seperti laki-laki itu dari kota. Orangnya 50% lebih tampan dari Rizal. Rizal tak ada apa-apanya dibanding orang kota ini. Kulitnya putih, mulus, tinggi badannya, dan kekar lagi badannya. Lapor Lela. Lucy terlihat santai menanggapi. Tidak heran kalau Mak Baya, dia kan memang suka dan ya dia suka daun muda. Lagian laki-laki itu pasti kasih perempuan yang tadi pagi jalan-jalan pagi di kampung kita itu. Perempuannya putih, cantik itu loh, saut Lucy. Loh, rupanya kamu sudah tahu. Kira-kira kalau sudah punya yang baru, Mak Baya akan tinggalkan Rizal atau tidak ya? Terus seandainya saja Rizal sudah terlepas dari Mak Baya, kira-kira kamu mau menerima Rizal kembali kah? Wati segera menutup Lela yang keceplosan. Apalagi melihat mata Lucy melirik sinis, tak senang ke arah Lela. Lucy tak menanggapi pertanyaan teman-temannya. Baginya tanpa berbicara saja, kedua temannya sudah paham bagaimana dirinya yang sulit melupakan cinta pertamanya tersebut. Berita mengenai kedekatan Mak Baya dengan anak kota, Rian, pun mulai tersebar hari itu juga melalui mulut Lela dan Wati. Tak hanya sampai ke telinga Lucy, namun ke telinga kedua orang tua Lucy. Sudahlah nak, sebaiknya kamu cari saja pengganti Rizal. Buat apa kamu urus hidupnya yang sudah bahagia dengan Mak Baya? Nasihat ibunya Lucy saat malam hari ketika ia membahas mengenai berita kedekatan Mak Baya dengan Rian. Lucy hanya kasihan sama Mas Rizal, Bu. Dia itu sudah rela dijadikan suami kedua, dan sekarang Mak Baya mau bersuamikan orang kota lagi yang lebih muda dan tampan dari dia. Kamu tidak perlu kasihan dengan Rizal. Dia saja tidak pernah peduli dengan perasaan ibunya. Dan juga waktu itu dia mau menikahi Mak Baya. Kamu itu seakan lupa dengan rasa sakit hatimu, sampai-sampai masih saja mengingat Rizal. Ibu tidak akan pernah suka kamu membicarakan apa saja yang ada hubungannya dengan Rizal ataupun Mak Baya, tegas ibunya Lucy. Apa yang dikatakan oleh ibumu itu sudah benar. Kamu lebih baik mempersiapkan masa depanmu saja, karena kamu sudah berumur 22 tahun. Seharusnya kamu memikirkan waktumu untuk menikah dan cepat kasih momongan buat bapak sama ibu. Kamu itu anak kami satu-satunya. Kalau lama baru menikah, terus kapan kami punya cucu? Lucy hanya diam saja mendengar ucapan bapaknya. Iya, itu si Dahlan sudah lama suka sama kamu loh. Orang tuanya sudah kasih kode mau melamar kamu. Hanya tinggal menunggu lampu hijau dari kita saja. Ibu takut bilang iya, takutnya kamu malah menolak menikah sama anak juragan jagung itu. Terang ibunya sembari membelai lembut rambut anak semata wayangnya ini. Iya ya Bu, nanti Lucy pikirkan, kata Lucy pasrah. Jangan terlalu lama, paling lama 3 minggu ya, atau awal bulan depan kasih jawaban, pinta ibunya. Lucy tak berkutik. Selain mengiyakan,
Batinnya dia tak akan menerima siapapun selain Rizal. Rasanya berat jika harus membuka pintu hatinya buat orang lain. Sebab Lucy merasa seakan-akan begitu gila saat Rizal memilih Mak Baya ketimbang dirinya. Lucunya ia tidak memuji Rizal dan masih menganggap bahwa suatu saat Rizal akan sadar dan kembali lagi kepadanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.